Apakah cinta sejati itu benar ada? Hai guys, kenalin nama gue Emily. Biasa dipanggil El, Mel, atau Emi. Yang penting bukan Bambang aja deh. Dan ini cerita gue pas lagi duduk di bangku SMK jurusan pariwisata. Mohon maaf nih, bukannya sombong lo ya. Bisa dibilang gue tuh famous di sekolahan. Tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Ya karena gue tuh pacaran sama ketua basket paling ganteng sekelurahan di sekolah gue. Namanya Fandi. Saat itu gue kelas 10 dan Fandi kelas 12. Tiap hari gue diantar jemput ke sekolah bareng Fandi. Mana motornya ereking gitu. Jadi dari jarak 100 meter gue udah denger tuh suara knalpotnya yang kayak tukang jambret. Meskipun gitu gue selalu suka momen ini. Jadi gemes deh. Kadang kita istirahat bareng. Dia sering beliin cilok kesukaan gue. Saking bucinnya, dia nusukin tuh cilok satu-satu dan disuapin ke gue. Halah, dasar aku. Dan dari semua kegiatan yang kita jalanin bareng, gue paling suka nemenin dia latihan basket. Secara kegantengan dia tuh naik 100% kalau lagi main basket. Dan gue yakin kalau kehadiran gue buat Fandi makin semangat main basket. Pokoknya gue kemana-mana sama Fandi mulu. Kata anak-anak sih kayak truk gandeng yang di bak belakang ada tulisan ngehe. Kebetulan suatu hari Fandi lagi sakit dan gak masuk sekolah. Terpaksa gue naik ojol deh dari rumah gue ke sekolahan. Nah, pas gue baru nyampe di perempatan jalan, tiba-tiba ada mobil berhenti di sebelah gue. Kebetulan emang lagi lampu merah sih. Terus kaca mobilnya kebuka. Ternyata itu mobil guru gue, namanya Pak Doni. Terus dia manggil nama gue, Emily. Sontak gue nengok dong sambil cengengesan. Pak Doni, pagi Pak. Gue balas dengan basa-basi seadanya. Dia malah nawarin berangkat bareng. Jujur, awalnya gue canggung. Tapi gak enak juga kan nolak tawaran guru. Ntar yang ada gue dikira sombong. No. Akhirnya gue turun dari ojol dan bayar di situ juga. Terus gue masuk mobil Pak Doni. Nyes, adem bener nih AC. Kayaknya tuh pori-pori ketek gue jadi rileks gitu. Terus Pak Doni nanyain ke gue, tumben banget kok gak bareng pacar? Marahan ya. Nadanya itu loh kayak ngencengin tanpa adab gitu. Berhubung dia guru, jadi gue jawab dengan sopan. Enggak Pak, Fandi yang lagi sakit. By the way, bisa dibilang gue lumayan akrab dengan Pak Doni. Karena dia salah satu guru favorit anak-anak untuk ngapal jurusan pariwisata. Ya, secara dia masih muda gitu. Ya, sekitar 20-an lah. Pas nyampe di sekolah, gue langsung ke kelas. Dan gak lupa ngucapin terima kasih ke Pak Doni. Pas jam istirahat, gue ke kantin bareng teman sekelas gue. Ya, lumayan lah buat nemenin gibah anak kos yang ketahuan nyolong duit kas. Dan entah keajaiban kosmik apa, gue ketemu sama Pak Doni dong di kantin. Padahal kan dia jarang banget ya namanya istirahat di kantin sekolah. Terus dia nyamperin gue sama Ayu yang kebetulan masih ngunyah nasi goreng. Emily, nanti kalau udah selesai jam pelajarannya, pulang bareng sama saya aja ya. Gue keselak tuh Nasgor karena kaget diajak pulang bareng. Ya udah digoyain aja. Lumayan lah buat hemat ongkos. Toh gue sama Pak Doni kebetulan emang satu komplek. Pas perjalanan pulang, ada telepon masuk di HP Pak Doni. Setelah itu Pak Doni bilang ke gue, Mel, mampir ke toko donat dulu ya. Mama lagi BM soalnya. Gak apa-apa kan? Gue jawab, ya udah Pak, gak apa-apa, santai aja. Pas udah nyampe toko donat, gue ikutan turun dan masuk ke toko itu. Gak nyangka banget dong di dalam toko gue ketemu sama Alexa. FYI ya sobat GPC, Alexa tuh matanya Fandi. Dan otomatis dia tuh musuh alamiah gue. Info tambahan nih ya, si Kupret nih gak suka sama hubungan gue sama si Fandi. Ya secara si Alexa sebenarnya masih sayang sama dia. Gue cuek aja sih, malas juga buang waktu liat mukanya yang bikin enek. Pas gue sampai di rumah, gue langsung buka HP. Mendadak Fandi spam WA gue isinya kayak gini. Sejak kapan kamu deket dengan Mr. Doni? What?
Gue tahu pasti di kerjaan si Alexa yang udah ngefitnah gue. Tapi untungnya Fandi lebih percaya sama gue sih daripada kutu kupret modelan Alexa kayak gitu. Karena Fandi tahu gue emang sekomplek sama Pak Doni. Thanks God. Keesokan harinya gue gak sengaja nyamperin Alexa di kelasnya. Gue gak takut meskipun Alexa kakak kelas gue. Dalam pikiran gue cuma baku hantam sama tuh anak. Cuma gue yakin sih ujung-ujungnya cuma jabak-jabakan doang. Skip. Awalnya gue bicara nyantai kayak anak reggae. Tapi dia malah kepancing emosi. Ya udah, hasil gue tampol aja tuh pipinya biar merah. Mayan kan, gak perlu repot-repot make up. Akhirnya gue dibawa ke ruang BK bareng Alexa. Kita berdua diskors selama 2 hari. Singkat cerita, Fandi lulus dan gue naik ke kelas 11. Fandi kuliah di luar kota. Semenjak gue LDR, gue ngerasa makin banyak cowok fuckboy yang berusaha deketin gue. Mulai dari kakak kelas, teman sepantaran, dan Pak Doni makin deket sama gue karena tiap hari bareng gue ke sekolah. Ya, apakah gue salah? Sampai-sampai gue dikira pacaran sama Pak Doni. Makin rame deh tuh gosip. Abis putus sama ketua basket, pindah ke guru ganteng. Ya, tapi gue slow aja sih karena ini lebih rumit dari yang mereka bayangin. Tapi kali ini Alexa menang. Gosip itu nyampe ke Fandi, dan Fandi percaya. Dengan berat hati gue putus karena salah paham. Ya udahlah, gue yakin kalau jodoh pasti bisa bersama lagi. Pas kelas 12, gue ngerasa gak ada musuh lagi. Karena Alexa udah lulus. Gak ada lagi tuh tukang fitnah. Singkat cerita, seperti biasa, gue sama Pak Doni pulang bareng. Tapi kali ini beda. Pak Doni ngantar gue ke rumah sekalian mampir. Katanya mau ada yang disampaikan ke bunda. Pikir gue sih karena nilai atau masalah absensi gue yang akhir-akhir ini jelek. Jelek kayak muka lo. Iya ya, bercanda sayang. Ternyata bukan itu. Gue kaget banget pas Pak Doni bilang, "Bu, saya suka dengan anak ibu. Saya gak buru-buru kok. Biarin Emily sekolah aja dulu dan lanjutin kuliahnya. Tapi saya punya niatan untuk melamar Emily. Urusan nikah bisa dibicarakan setelah Emily lulus S2. Jelek. Apakah ini mimpi? Akhirnya bunda nepuk pundak gue sambil ngomong, "Mel, Pak Doni ini teman kecilmu dulu loh. Ingat gak? Terus dia pindah ke luar kota dan sekarang balik lagi ke sini. Bunda tahu akhir-akhir ini kalian deket dan bunda harap kalian cocok. Gimana? Apa jawabanmu, nak?" Seketika gue paksa lembaran memori ini buat nginget masa-masa kecil gue. Di situ gue inget ada anak cowok yang lebih tua daripada gue dan selalu main. Bahkan jagain gue dan aktifnya minta ampun deh. Dan itu ternyata Pak Doni. Iya, gue inget. Dengan penuh keyakinan gue jawab, "Jujur, Mel ngerasa cocok sama Pak Doni. Pak Doni juga baik banget sama Mel. Bunda juga suka dengan Pak Doni. Jadi Mel mau, Pak." Pak Doni langsung nyeletuk, "Doni aja, kalau di sekolah bilangnya Pak." Seketika tawa kita bertiga lepas. Gue berterima kasih sama Pak Doni. Karena buat apa mencari yang gak pasti kalau udah jelas-jelas di hadapan kita ada yang mau ngajak serius. Setelah gue lulus, gue tunangan sama Pak Doni. Kita sama-sama mengikat hubungan dengan cincin tunangan ini. Yang nantinya setelah lulus S2, kita cus nikah. Masih lama sih, tapi kita udah sama-sama yakin untuk menjalaninya. Jujur, di lain sisi gue sempet keinget sama Fandi. Dan gue buka laptop gue. Di sana ada banyak foto pas kita dulu pacaran. Sekarang dia apa kabar ya? Pacarnya sekarang apakah lebih baik dari gue? Semoga dia dapetin yang terbaik. Rasanya gue pengen ngucapin terima kasih juga ke Fandi. Bahkan lebih. Karena dulu dia udah pernah ngasih perhatian yang tulus. Dan kita sempat jadi orang nomor 1 di hati masing-masing. Bahkan karena itulah dulu semua cewek di sekolah iri sama kita. Lucu banget ya kalau dikenang-kenang. Tapi memang ini sudah takdirnya. Gue emang gak jodoh sama Fandi. Dan jodoh emang gak kemana. Yang tadinya gue gak bakalan ketemu lagi dengan teman masa kecil gue,
Sekarang dia bakalan nikah sama gue. Inget ya, Dylan dan Millie yang super so sweet aja nyatanya gak berjodoh. So, biarkan cinta sejati mengalir dan menemukan hatinya. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan unik, gak ada salahnya buat dikirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe channel Gue Punya Cerita.